Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Ibu harapkan kalian tetap sehat, semangat. Meskipun sampai hari ini kita belum bisa bertatap muka. Mudah-mudahan untuk semester depan kita sudah bisa bertatap muka dengan COVID-19 sudah punah dari negeri kita. Tapi untuk saat sekarang tetap gunakan protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, pakai masker, dan jangan berkerumun kemana-mana. Di rumah saja belajar untuk menyiapkan diri Anda menuju ujian akhir sekolah nanti untuk kenaikan ke kelas 12. Baiklah, dengan seminggu yang lalu kita sudah melakukan semester, kembalilah sekarang kita untuk melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia untuk berikutnya, yaitu mengenai resensi yang sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Ya, apa itu resensi? Barangkali anak-anak sudah tahu minggu kemarin itu bahwa resensi adalah pertimbangan terhadap sebuah buku yang baru diterbitkan, apakah buku itu baik atau tidak. Tentu saja kalau misalnya buku itu akan terbit pertama kali diresensi oleh seorang peresensi. Bahkan minggu lalu itu juga sudah kita pelajari bagaimana jenis dari resensi yang akan kita lihat. Ada resensi fiksi dan non fiksi. Kalau dia resensi fiksi lebih condong kepada novel atau cerpen, sedangkan kalau dia resensi non fiksi lebih condong kepada hal yang objektif. Misalnya ada satu contoh buku bagaimana kiat menjadi sukses. Nah, kita bisa melihat nanti dari segi kelemahan dan kelebihan buku tersebut. Sementara di dalam karya fiksi kita akan melihat lebih condong kepada unsur-unsur pembangun ceritanya, mungkin yang dikatakan dengan unsur intrinsiknya. Nanti akan kita lihat apa saja yang termasuk kepada unsur intrinsiknya dalam pelajaran kita yang selanjutnya. Baik, untuk lanjutannya sekarang kita akan melihat mengonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita atau novel yang dibaca. Jadi kita akan menyusun sebuah resensi dari sebuah novel yang kita baca. Kalau kita kembali ke novel-novel tahun 30-an, novelnya begitu menarik. Itu banyak sekali mengenai percintaan. Nah, barangkali anak-anak akan lebih senang membaca sebuah novel yang berhubungan dengan percintaan karena akan membuka hati Anda untuk segera membacanya. Dengan demikian, setelah Anda membaca buku cerita itu, kita akan bisa yang dikatakan dengan menyajikan strukturnya di dalam resensi. Pertama yang kita sajikan nanti setelah kalian membaca sebuah novel, kalian bisa memberikan strukturnya pertama mengenai identitas novel. Identitas itu meliputi nama penulis, penerbitnya, tebal halaman, cetakan keberapa, itu yang termasuk kepada identitas buku. Yang kemudian yang kedua menyajikan ikhtisar. Tentu saja kalau Anda sudah membaca sebuah novel, pasti kita akan bisa meringkas ikhtisar. Apa sih inti dari cerita itu yang akan kita tulis nanti di dalam sebuah resensi. Kemudian yang ketiga itu memberikan penilaian, yaitu meliputi mungkin ada kelemahan dan kelebihan dari buku itu setelah kalian baca. Jadi kita tidak bisa menentukan mana kelemahan dan kelebihannya kalau Anda belum membaca buku itu. Yang kemudian yaitu ada menyimpulkan resensi yang disajikan. Kalau menyimpulkan berarti buku itu layak atau tidak. Kemudian yang kelima kita kaitkan dengan unsur intrinsik tadi. Mungkin Anda sudah pelajari di kelas 10, tapi sekarang unsur intrinsik dalam sebuah novel itu meliputi temanya. Boleh kita ajukan pertanyaan, apakah tema dari novel itu? Ya. Kemudian ada latarnya atau settingnya, di manakah tempat terjadinya peristiwa itu. Kemudian yang ketiga ada alurnya. Alur yang digunakan itu alur maju atau mundur atau campuran. Jadi dimulai dari pertama sampai kepada solusinya. Kemudian ada penokohan. Penokohan yaitu sifat yang dimiliki oleh tokoh. Tokohnya mungkin bisa tokoh jahat atau tokoh baik. Kalau dia tokoh baik namanya istilah tokoh protagonis. Kalau dia tokoh jahat antagonis. Jadi kita bisa melihat dari hasil yang kita baca bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam novel itu bisa mungkin dia tokoh jahat atau tokoh baik atau mungkin bisa sebagai pendukung. Kemudian sudut pandang, ya. Sudut pandang itu apa sih? Sudut pandang itu kita lihat di dalam cara bercerita dalam novel itu, apakah menggunakan saya orang pertama, kamu kedua, atau dia, atau jamak dengan kata mereka.
Jadi setelah kita baca novel nanti, kita akan bisa melihat dia menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga atau kedua. Ya, mengerti anak-anak ya? Kemudian baru penggunaan gaya bahasanya. Gaya bahasanya menarik atau sulit dimengerti nanti akan kelihatan setelah Anda membaca novel tersebut. Sengaja kita akan menampilkan novel-novel tahun 30-an. Nah, kita lihat di sini. Kembali di dalam struktur resensi tadi Ibu sudah terangkan ada identitas novel, yang tadi meliputi judul, pengarang, sampai kepada tebal halaman. Membuat ikhtisar tadi, membuat ringkasan dari novel yang kalian baca. Kemudian menyimpulkan resensinya, apakah bagaimana buku itu layak atau tidak. Kemudian juga bisa memberikan penilaiannya, kelebihannya apa setelah kalian baca, menarik tidak menurut Anda. Kemudian menganalisis unsur intrinsiknya, mulai dari tema, latar, sampai kepada gejala gaya bahasanya. Nah, kalau Anda sudah mengerti, sekarang sudah terbayang bagi Anda akan mencari buku novel, ya. Buku novel itu Ibu tentukan, karena bukan tadi bahwa angkatan 30-an atau angkatan 45 itu sekitar tentang kehidupan. Jadi Anda boleh membaca di sini sebagai tugas Anda, bacalah salah satu novel di bawah ini, tentukan struktur novel. Kalau dikatakan struktur novel berarti meliputi identitas 2, 3, 4, 5. Jadi kamu baca salah satu bisa Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Kemudian ada yang Belenggu karya Armin Pane, Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Sabana. Sebagai pembuka sedikit buat Anda supaya kalian nanti boleh mencari bukunya. Kalau kita lihat di dalam Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis itu menceritakan orang-orang yang rajin beribadah, ya, bisa naik haji sampai 14 kali, tapi setelah malaikat memanggil mereka, dia merasa tidak berdosa, dia tidak pernah melakukan sesuatu apapun, bahkan lalat pun enggan dia bunuh, tapi dia masuk di kerak neraka. Dia heran, dia mau beresolusi, mau berdemonstrasi. Kenapa? Mungkin Tuhan salah meletakkan kami di kerak neraka. Kalau begitu kita berdemonstrasi, beresolusi, sehingga mereka kembali menghadap malaikat. Mengapa kami di kerak neraka? Nah, itu sebagai cuplikan sedikit yang kalian nanti akan ingin tahu bagaimana cerita selengkapnya. Kemudian yang kedua mengenai Belenggu karya Armin Pane. Belenggu, terbelenggu. Di sini ada dua sejoli yang terbelenggu. Antara pertama sekali yaitu Sukartono dan Maryamin, mereka bersatu, tapi bukan karena cinta. Mereka sibuk dengan masing-masing tugasnya, dan kemudian ada orang ketiga yang hadir yang dikatakan dengan Rohaya, sehingga Dr. Sukartono terbelenggu oleh Rohaya. Itu sedikit mengenai cuplikan Belenggu karya Armin Pane. Sengaja sedikit saja Ibu ceritakan supaya kalian harus baca bukunya. Kemudian ada Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Sabana. Layar Terkembang ini pada tahun 30-an, itu mengenai cinta segitiga. Ada Maria dan Tuti yang jatuh cinta pada seorang bernama Yusuf, dan akhirnya Maria meninggal karena TBC. Kemudian Tuti menggantikan kedudukan Maria menjadi pasangan daripada Yusuf. Nah, itu sedikit cuplikan. Nah, untuk tugas Anda sekarang boleh pilih salah satu, ya. Setelah kalian pilih mana yang paling Anda sukai, cari bukunya, baca. Setelah dibaca baru tentukan strukturnya. Mulai dari identitas novel, baru ikhtisarnya, kemudian penilaiannya sampai kepada menganalisis unsur intrinsiknya. Jadi harus lengkap. Temanya tentang apa sih ini? Latarnya di mana? Penokohannya bagaimana? Sudut pandangnya, amanat. Nah, ini yang paling perlu adalah amanat, itu pesan yang timbul dari novel itu apa yang bisa untuk menginspirasi orang-orang yang membaca. Nah, itulah sebenarnya resensi ini yang menggugah orang untuk ingin membaca dan ingin membeli. Jadi secara finansial itu sebenarnya untuk membuat orang ingin membeli dan bukunya laris terjual. Saya pikir hanya itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau kalian sudah mengetahui apa itu struktur resensi, nah tugas Anda pilih salah satu dari novel ini, salah satu saja.
Jadi setiap siswa mengerjakan satu saja, kemudian tentukan unsur strukturnya meliputi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kumpulkan ke classroom. Ibu tunggu minggu ini, kerjakan, dan Ibu harap benar-benar kalian kerjakan dengan baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.